Komitmen Polri dalam pengelolaan keuangan negara kembali menuai apresiasi. Polda Sulawesi Tengah dinilai konsisten menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Bahkan 3 kali berturut-turut meraih penghargaan terbaik dari Kementerian Keuangan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah melalui bidang keuangan menggelar kegiatan penyusunan dan penyajian laporan keuangan semester 2 tahun anggaran 2025 pada Selasa 13 Januari 2026. Kegiatan digelar di Hotel Best Western Koko, Palu. Kegiatan dibuka oleh Kabidkeu Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol Taharudin dan dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala KPPN Palu, pimpinan cabang BRI Palu, serta jajaran Polda Sulawesi Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan agar semakin akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara yang harus disajikan tepat dan profesional. Dalam kesempatan tersebut, kegiatan juga dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada satuan kerja maupun berprestasi di bidang pengelolaan keuangan. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Satker yang dinilai tertib dan berkualitas. Di bawah kepemimpinan Kabidkeu Kombes Pol Taharudin sejak tahun 2022 hingga tahun 2025, Polda Sulawesi Tengah telah meraih 3 kali berturut-turut peringkatan terbaik laporan keuangan. Prestasi ini diberikan oleh sejumlah lembaga dan kementerian di lingkup Provinsi Sulawesi Tengah. Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Tengah mengapresiasi kinerja Polda Sulteng yang konsisten menjaga kualitas laporan keuangan. Menurutnya, prestasi ini menunjukkan komitmen kuat dalam pengelolaan keuangan negara yang tertib, transparan, dan akuntabel. Prestasi ini menjadi motivasi bagi seluruh Satker maupun Satwil untuk terus menjaga integritas, ketelitian, dan disiplin dalam pengelolaan anggaran. Polda Sulawesi Tengah juga berkomitmen untuk terus mempertahankan prestasi dan memberikan kontribusi terbaik bagi institusi dan masyarakat. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Di Jawa Timur, pemirsa, semangat kebersamaan dan kepedulian terus ditunjukkan Polri dan TNI. Melalui perayaan Natal bersama di Jawa Timur, berbagai aksi sosial digelar untuk menguatkan sinergi dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Berikut Bribda Chandra melaporkan untuk Anda. Pemirsa, Polda Jatim menggelar perayaan Natal bersama Polri, TNI ASN, dan masyarakat Jawa Timur di Gedung Mahameru Polda Jatim. Kegiatan ini diisi dengan sejumlah aksi sosial sebagai wujud kepedulian dan penguatan sinergi lintas institusi. Perayaan Natal tahun 2025-2026 mengusung tema Allah Hadir untuk menyelamatkan keluarga, yang menekankan nilai kebersamaan, kasih, dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Panitia Perayaan Natal Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan, perayaan Natal bersama ini tidak hanya menjadi ajang ibadah, tetapi juga diisi kegiatan sosial yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. Polda Jawa Timur menggelar perayaan Natal bersama Polri, TNI, ASN, dan masyarakat Jawa Timur di Gedung Mahameru Polda Jatim. Kegiatan digelar pada Rabu 14 Januari 2026 sebagai wujud kebersamaan dan penguatan sinergi lintas institusi. Perayaan Natal ini mengusung tema Allah Hadir untuk menyelamatkan keluarga. Tema ini menekankan nilai kasih, kebersamaan, dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Panitia Perayaan Natal Kombes Pol Jules Abraham Abbas menyampaikan bahwa perayaan Natal tidak hanya menjadi ajang ibadah, namun juga diisi dengan kegiatan sosial memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Rangkaian kegiatan diawali dengan donor darah di PMI Surabaya pada 8 Januari 2026. Kegiatan ini berhasil mengumpulkan sebanyak 270 kantong darah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Selanjutnya, bakti sosial kepada masyarakat dan pengemudi ojek online digelar di Polresta Sidoarjo pada 9 Januari. Kegiatan ini disambut antusias oleh warga sebagai bentuk perhatian Polri TNI kepada masyarakat. Kepedulian juga ditunjukkan melalui ajang sana ke Lembaga Pemasyarakatan Militer Wonoayu Sidoarjo serta Gria Werda Surabaya. Kunjungan ini sebagai wujud perhatian kepada warga binaan dan para lanjut usia. Puncak perayaan Natal bersama diikuti personil TNI Polri, ASN, serta masyarakat Jawa Timur.
seluruh rangkaian kegiatan berlangsung lancar dan hikmat, dengan harapan semangat kebersamaan terus terjaga dalam pelayanan kepada masyarakat. Dari tim Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Demikian pemirsa informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Brida Chandra melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, upaya peningkatan sarana dan prasarana terus dilakukan Polri. Di Bali, Kapolda meresmikan bangunan parkir kendaraan roda 2 untuk menunjang kenyamanan dan kinerja personil. Fasilitas ini diharapkan mendukung tugas kepolisian yang semakin profesional dan humanis. Berikut laporan dari Brigpol Ingrid untuk Anda. Kapolda Bali resmikan bangunan parkir kendaraan roda 2 di Polda Bali. Berikut liputannya untuk Anda. Kepala Kepolisian Daerah Bali, Irjen Pol Daniel Aditya Jaya meresmikan bangunan parkir kendaraan roda 2 di Mapolda Bali. Peresmian ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan fasilitas penunjang tugas personel. Fasilitas parkir ini dibangun untuk meningkatkan kenyamanan dan kedisiplinan personel dalam menjalankan tugas sehari-hari. Sarana yang baik akan mendukung kinerja yang maksimal. Kapolda juga menekankan pentingnya merawat dan menjaga fasilitas yang telah dibangun. Menurutnya, sarana prasarana yang terpelihara dengan baik akan memberikan manfaat jangka panjang bagi institusi. Peresmian bangunan parkir ini dihadiri oleh Wakapolda Bali, para pejabat utama Polda Bali, serta tamu undangan. Suasana kegiatan berlangsung dengan khidmat dan penuh kebersamaan. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Bali juga menyerahkan cenderamata kepada Gubernur Bali yang diwakili oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali sebagai bentuk sinergi antara Polri dan pemerintah daerah. Dengan fasilitas yang semakin memadai, Polda Bali terus melakukan pembenahan internal. Hal ini sebagai wujud komitmen Polri yang presisi, profesional, dan humanis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Polda Bali akan terus meningkatkan sarana prasarana lainnya untuk mendukung tugas kepolisian, sehingga kinerja personel semakin optimal dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari Humas Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Bengkulu Irjen Pol Mardiono memimpin langsung sertijab pejabat utama jajaran Polda Bengkulu. Sertijab bertujuan untuk melakukan regenerasi kepemimpinan serta meningkatkan efektivitas pelayanan kepolisian di wilayah Provinsi Bengkulu. Berikut laporan dari Bribtu Harneno Kasturi, personel Bitumas Polda Bengkulu. Pemirsa, Polda Bengkulu melaksanakan kegiatan upacara serah terima jabatan sejumlah pejabat utama Polda Bengkulu serta Kapolres jajaran Polda Bengkulu. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kapolda Bengkulu Irjen Pol Mardiono dilaksanakan di Aula Rupatama Awaludin Jamin Polda Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya. Polda Bengkulu menggelar upacara serah terima jabatan bagi sejumlah pejabat utama dan Kapolres jajaran. Upacara berlangsung dengan penuh kehikmatan ini dilaksanakan di Aula Rupatama Awaludin Jamin Polda Bengkulu. Kapolda Bengkulu Irjen Pol Mardiono menegaskan bahwa mutasi jabatan bukanlah sekedar rutinitas organisasi, melainkan langkah strategis untuk menghadapi tantangan keamanan yang kian kompleks. Selain itu, Kapolda Bengkulu memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pejabat lama atas kontribusi mereka dalam menjaga kondusivitas wilayah Bengkulu. Demikian informasi yang dapat saya laporkan dari Polda Bengkulu. Saya Bribtu Harneno Kasturi melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.